Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya bisa menyapa saudara kembali dalam ibadah kita dalam minggu hari ini, yaitu minggu ketiga setelah Epifanias tanggal 24 Januari 2021. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya untuk saudara semua yang mendengarkan renungan ini, kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan ketika mendengarkan khotbah hari ini. Sebelum kita memulai khotbah kita pagi hari ini saudara, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan dilawat oleh Tuhan dalam ibadah minggu kita, yaitu lewat kebenaran firman yang menjadi khotbah di minggu hari ini, yang terambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya rindu saudara bisa membuka Alkitab saudara untuk kita bisa bersama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Karena Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita di minggu hari ini saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan bersama hari ini boleh menikmati lawatan Tuhan lewat kebenaran firman yang luar biasa akan menyapa kita di minggu ini saudara. Dalam khotbah hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari pembacaan yang kita sudah baca ini, yang mengangkat sebuah tema yang luar biasa,
yaitu kemurahan Allah yang menyelamatkan. Kalau dalam bahasa Batak ini disebut asini rohani debatana baluahon. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ini berarti bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, penuh dengan kemurahan dan rahmat, yang olehnya Ia menghendaki supaya setiap orang dapat berbalik dan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga mereka dapat beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat konteks teks pembacaan kita ini secara menyeluruh dalam kitab Yunus ini, saudara, kita dapat melihat di sana bahwa orang-orang Niniwe ternyata mereka hidup penuh dengan kejahatan. Mereka hidup penuh dengan kekerasan, mereka hidup penuh dengan dosa. Sehingga ketika Allah menilik perilaku mereka yang jahat itu, Allah berfirman bahwa Allah akan menghukum mereka, Allah akan menghukum, menunggang balikkan kota itu, membinasakan mereka oleh karena dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Namun ada hal yang menarik yang kita lihat dari kemurahan Tuhan, bahwa jikalau mereka yang tadinya berdosa penuh dengan kejahatan dalam kehidupannya, mereka mau bertobat, mereka mau berbalik dari kejahatan mereka, maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Saya yakin saudara, inilah berita anugerah yang perlu kita terima hari ini tentang kemurahan Tuhan yang menyelamatkan itu. Saya tidak tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang selalu gemar berbuat dosa. Kita sering kali tidak sadar bahwa kita telah terbelenggu. Bahkan ada kejahatan-kejahatan tertentu yang mungkin membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan, jauh dari Tuhan. Dan oleh kejahatan itu seringkali kita ada dalam posisi akan mendapatkan penghukuman Tuhan. Tetapi lewat kemurahan Tuhan yang kita terima lewat khotbah ini, bahwa setiap kita, kalau kita mau berbalik dan bertobat dari dosa-dosa kita akan dapat menikmati kemurahan Tuhan dan kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat secara umum kitab Yunus ini, sesungguhnya saudara ada 3 tujuan kitab Yunus ini ditulis, saudara. Kita coba perhatikan satu-satu. Yang pertama, bahwa kitab Yunus ini ditulis untuk menunjukkan kepada pertama bangsa Israel, juga bangsa-bangsa lain, juga kepada kita saat ini, tentang betapa besarnya dan betapa luasnya kasih Tuhan, betapa luasnya kemurahan Tuhan, serta tindakan Tuhan yang besar yang bisa menyelamatkan. Tak terselami kasih Tuhan itu, saudara. Diberitahukan kepada kita lewat kitab Yunus ini. Bahkan Yunus sendiri pun sesungguhnya menyadari itu, bahwa betapa besar, luas, tinggi dan dahsyatnya kasih dan perbuatan Tuhan yang bisa menyelamatkan setiap orang. Lalu yang kedua, saudara, untuk kitab Yunus ini tulis untuk mengingatkan umat Israel, juga kita semua orang percaya, bahwa melalui pengalaman Yunus, saudara, betapa kita disadarkan betapa jauhnya orang Israel, bahkan kita telah jatuh dalam panggilan misioner kita, saudara. Karena sesungguhnya kita dipanggil, diselamatkan supaya kita boleh menjadi berkat, pembawa keselamatan bagi banyak orang. Bukankah demikian panggilan Allah bagi Abraham, supaya olehmu semua bangsa beroleh berkat. Saya rasa ini penting. Lewat kehidupan Yunus ini kita diingatkan betapa kita telah jauh lari dari panggilan misioner kita itu, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Yang ketiga, saudara, bahwa kitab Yunus ini ditulis untuk memperlihatkan kepada kita semua betapa Tuhan Allah itu memiliki segala cara untuk menuntun orang kepada pertobatan, sehingga mereka boleh beroleh keselamatan, saudara. Jadi cara Tuhan itu ajaib. Kita tidak bisa menyelami betapa kita katakan tadi sini bahwa Allah memiliki segala cara untuk bisa menuntun orang bisa bertobat dan diselamatkan. Itu yang perlu kita lihat dari kebenaran ini, saudara. Pengalaman panggilan hidup Yunus
Sesungguhnya ini merupakan cermin kehidupan bagi kita hingga pada saat ini, dari masa ke masa bagi setiap orang, saudara. Betapa kita harus bersyukur sesungguhnya bahwa kita telah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Juga kita telah dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan, yang seharusnya sebagai seorang hamba kita harus taat, saudara. Kita harus tunduk kepada suara Allah yang adalah Tuhan kita, yang telah memanggil kita. Itu seharusnya. Namun dalam kenyataannya, saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, betapa sering kita berperilaku seperti Yunus ini, yang melarikan diri dari tugas panggilan kita sebagai hamba Tuhan, yaitu panggilan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita terpanggil untuk menjadi pembawa berita keselamatan kepada orang-orang yang sesungguhnya telah ditentukan Tuhan untuk ditegur, untuk diingatkan oleh firman yang kita akan beritakan, supaya mereka berbalik, supaya mereka bertobat dari dosa dan kejahatan mereka, sehingga mereka juga dapat terhindar dari penghukuman kekal Tuhan, supaya mereka juga beroleh kehidupan dan keselamatan. Ini penting, ini tanggung jawab kita, saudara. Kita dipanggil untuk panggilan itu. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Tuhan itu selalu ada pada firman-Nya. Kalau kita perhatikan secara lebih lagi, bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan itu selalu ada pada firman yang diberitakan, saudara. Itu yang perlu kita pahami. Itu sebabnya ketika firman Tuhan diberitakan, maka dikatakan dalam penjelasan Yesaya 55 ayat 11, dikatakan di sana, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang disuruhkannya kepada firman-Nya itu sendiri. Sehingga kemurahan Tuhan selalu ada pada firman itu, firman yang diberitakan. Karena setiap firman diberitakan, akan ada sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mendengar firman itu sendiri. Hal inilah yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, saudara, kota Roma. Dia katakan begini, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika mereka tidak mendengar firman tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi tanggung jawab pemberitaan firman ada tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, supaya lewat kehidupan dan pemberitaan kita ada banyak orang yang bisa tertuntun, percaya dan datang kepada Tuhan. Itu yang ditulis dalam Roma 10 ayat 14. Jika demikian, saudara, jelas sekali kita pahami di sini bahwa tugas dan panggilan kita sebagai hamba Tuhan adalah panggilan memberitakan firman Tuhan. Ini dia, saudara. Supaya kemurahan Tuhan itu dapat menjadi sesuatu yang menyelamatkan orang, maka tanggung jawab kita harus kita lakukan, memberitakan firman keselamatan itu sendiri. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah berdalih, janganlah pernah menghindar, beralasan dari tugas panggilan itu, karena itu adalah panggilan yang telah ditetapkan Tuhan kepada kita. Karena konsekuensi dari panggilan itu, kita akan mengalami kehidupan yang sulit kalau kita menghindar seperti Yunus, saudara. Ya, bahkan kita akan tenggelam dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan yang berat. Kita bisa melihat bagaimana pengalaman Yunus ketika dia menghindar dari panggilan pemberitaan firman itu, maka dia ditenggelamkan oleh ketidaktaatannya itu sendiri. Demikian saya rasa ketika kita selalu berusaha untuk menghindar dan selalu berusaha untuk memberi alasan, ya, untuk kita tidak melakukan tanggung jawab kita, jangan heran, saudara, kalau ternyata akan ada hal-hal yang bisa menenggelamkan kita dalam situasi sulit dalam kehidupan ini. Jadi kembali, saudara, kita akan melihat tentang tema khotbah kita hari ini, yaitu kemurahan Allah yang menyelamatkan. Apakah, saudara, setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu akan mendatangkan keselamatan? Saya yakin, saudara, seharusnya iya. Itu yang pasti, saudara. Seharusnya iya. Tetapi jika tidak,
maka firman Tuhan itu akan berubah menjadi hakim bagi setiap orang yang tidak mau menerima kebenaran firman yang diberitakan itu. Itu yang perlu kita pahami. Sehingga penghukuman Tuhan akan berlangsung bagi orang-orang durhaka yang tidak mau menerima firman Tuhan tersebut. Sehingga tanggung jawab kita bukanlah membuat orang bertobat atau berubah, tetapi tanggung jawab kita adalah memberitakan firman. Terserah orang mau terima atau tidak. Ketika orang menerima firman, mereka akan diubah dan diberkati, diselamatkan oleh firman itu, dan mereka akan beroleh kemurahan Tuhan. Tetapi jika mereka tidak menerima firman itu, maka firman itu akan menjadi penghukum bagi mereka, hakim bagi mereka. Itu yang kita lihat di sini. Untuk itu saudara, supaya firman yang diberitakan menjadi kemurahan Allah yang bisa menyelamatkan, apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan, supaya kita tidak lari dari tanggung jawab. Supaya kita tahu bahwa tanggung jawab ini memiliki konsekuensi besar dalam kehidupan kita, saudara. Lewat teks khotbah kita hari ini yang sudah kita baca tadi, mari kita memperhatikan, saudara, apa yang dilakukan orang-orang Niniwe. Kiranya ini menjadi pembelajaran juga bagi kita. Ada paling tidak 3 hal yang ingin saya sampaikan, saudara, sehingga kemurahan Tuhan itu bisa menyelamatkan mereka. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, saudara, bahwa ternyata orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Ketika mereka mendengarkan firman, ada respon yang baik yang mereka perbuat, yaitu mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat hambanya, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Mereka percaya oleh firman itu, mereka dituntun percaya kepada Tuhan. Itu yang perlu kita pahami, supaya kemurahan Tuhan bisa menyelamatkan kita. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman, seharusnya kebenaran firman itu akan menuntun kita untuk mempercayai Tuhan dengan benar. Itu yang kita lihat di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, ketika firman Allah disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe, saat itu juga orang Niniwe langsung percaya kepada Allah. Langsung percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang mereka percaya tentang Allah di sini, saudara? Apa yang mereka percaya tentang Allah? Ketika mereka dengar firman, apa yang mereka percaya? Mereka percaya bahwa Allah itu berdaulat atas firman-Nya itu sendiri. Sehingga kita perlu memahami bahwa firman Tuhan katakan bahwa firman itu seperti pedang bermata dua, yang bisa memisahkan pikiran, hati, pertimbangan, dan seterusnya. Bahwa Allah berdaulat atas firman yang disampaikan, saudara. Ini penting bagi kita. Mereka juga percaya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang difirmankan. Dan seharusnya seperti itu. Sehingga kemurahan Tuhan itu menjadi bagian dari orang-orang yang benar-benar memahami, mempercayai bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Bukan sesuatu yang bermain-main. Itu yang perlu kita lihat. Sehingga mereka tidak menganggap berita penghukuman Tuhan itu sesuatu yang main-main. Itu bukan merupakan sesuatu yang direkayasa, bukan, saudara. Ya, mereka merespon itu secara serius. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, mereka meresponnya dengan benar. Mereka mempercayai itu dengan benar. Ya, karena memang setiap pernyataan atau perkataan firman Tuhan itu adalah ya dan kebenaran, ya dan amin. Itu yang perlu kita pahami supaya kemurahan Tuhan itu bisa menjadi bagian kita yang menyelamatkan kehidupan siapapun saudara mendengarkan kebenaran ini. Kalau saudara mau memperoleh kemurahan Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara, ketika Tuhan berbicara kepada saudara lewat firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan seperti saat ini, buka hatimu. Biarkan kebenaran firman yang kamu dengar menuntun hatimu mempercayai Tuhan dengan benar juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, orang-orang Niniwe langsung merendahkan diri di depan Tuhan. Itu yang menarik, saudara. Tindakan yang benar dari sikap percaya kita kepada Tuhan adalah bahwa setelah kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, kita seharusnya memiliki sikap yang mau tunduk dan mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kepada kehendak Tuhan. Itu. Jadi tindak lanjut dari kepercayaan yang benar kepada Tuhan adalah ada sikap yang mau tunduk, ada sikap yang mau taat, mau menyerah kepada Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Lalu sini kita bisa melihat orang-orang Niniwe mengakui bahwa di hadapan Tuhan mereka tidak ada apa-apanya, saudara.
Ini bentuk ketundukan ketaatan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka hanyalah debu yang tidak berdaya, yang tidak berguna. Sehingga mereka menanggalkan segala jubah kebesaran mereka. Mereka menanggalkan segala jubah kehebatan, jubah keagungan, dan seterusnya saudara. Dan setelah mereka menanggalkan itu, mereka mau menyelubungkan kain kabung. Dan mereka rela duduk dalam debu, serta berseru-seru dengan keras kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, karena sesungguhnya kita ini hanyalah debu. Itu yang perlu saudara. Orang-orang Niniwe menyadari ini, sehingga kita lihat baik masyarakat biasa maupun penguasa dan para raja, mereka turun dari tahtanya, meninggalkan singgasananya, menanggalkan jubah kebesarannya, lalu dengan ketundukan mereka memakaikan jubah kain kabung dan mengolesi kepalanya dengan debu dan duduk di atas debu. Betapa hinanya manusia itu di hadapan Tuhan. Kesadaran seperti ini penting untuk membuat kita dapat menerima kemurahan Tuhan yang menyelamatkan. Tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya hidup ini saudara. Ini yang penting, yang perlu kita renungkan supaya kita benar-benar dapat beroleh kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu yang kedua saudara. Lalu yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Niniwe sungguh-sungguh mau bertobat dari segala dosa dan kejahatan mereka. Ini yang ketiga yang perlu kita pahami. Pertobatan yang benar sesungguhnya saudara selalu akan dimulai dari kesadaran bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita telah berdosa. Dan firman Tuhan katakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Akibat dosa kita akan dihukum oleh Tuhan. Akibat dosa kita akan binasa. Akibat dosa kita akan mengalami kematian yang kekal. Ya, dan setelah kita menyadari bahwa hukuman Tuhan atas dosa itu adalah kematian yang kekal, akhirnya bahwa pertobatan yang sesungguhnya adalah sikap yang mau mengakui segala dosa-dosa di hadapan Tuhan dan mau meninggalkan segala dosa dan kejahatan itu yang perlu, dan mau mengikut Tuhan dengan benar. Jadi saudaraku, kita harus sadar sikap yang benar dalam pertobatan adalah sadar bahwa kita orang berdosa, dan oleh karena dosa itu kita akan terhukum dan akan binasa, dan akhirnya kita mengakui itu di hadapan Tuhan dan mau meninggalkan itu dan berbalik untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Itulah yang kita lihat kalau kita baca ayat 8b juga ayat 9 dikatakan di situ. Mereka masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan mereka. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang melakukan kejahatan. Dan ada banyak kejahatan, kekerasan yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan itu. Mereka sadar bahwa itu kekejian bagi Tuhan. Lalu mereka berharap bahwa Allah akan berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga mereka tidak binasa, tidak dibinasakan. Ketika mereka datang merendahkan diri depan Tuhan, mereka memohon berseru-seru kepada Tuhan. Itu artinya mereka benar-benar mau meninggalkan manusia lama mereka. Dan mereka mau dituntun oleh Tuhan, hidup di dalam Tuhan, sehingga mereka juga boleh keluar dari penghukuman Tuhan. Puji Tuhan saudara, ya puji Tuhan bahwa Allah memang setia akan janjinya. Kita bisa melihat dari apa yang dituliskan dalam kitab Yunus ini, ya, bahwa Tuhan itu penuh dengan kemurahan, bahwa Tuhan itu penuh dengan kebaikan, bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa kejahatan kita di hadapan Tuhan, maka kebenaran hari ini menjadi berita sukacita bagi kita. Maka Ia akan mengampuni kita dan akan menjauhkan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita baca ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan saudara, ini yang penting bagi kita. Ini berita sukacita bagi kita. Ini berita Injil yang perlu kita terima dalam minggu hari ini saudara.
bahwa sungguh-sungguh kemurahan Tuhan itu dapat menyelamatkan kalau kita mau merendahkan diri, kita mau percaya Tuhan, dan kita mau membawa hidup kita di depan Tuhan, dan juga sungguh-sungguh mau bertobat dari dosa-dosa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita patut bersyukur sesungguhnya karena oleh kemurahan Tuhan kita diselamatkan, bukan karena kebaikan kita. Sebab karena kemurahan Tuhan engkau diselamatkan, ya, itu bukan pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Sesungguhnya itu kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, ya, kemurahan Tuhan itulah yang menjadi jaminan kehidupan bagi kita, jaminan keselamatan bagi kita, jaminan penuntun kepada kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai orang-orang yang telah beroleh kemurahan Tuhan, sesungguhnya kita harus sadar saudara, bahwa sebagai orang sudah diselamatkan, kita semua terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Kita terpanggil sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, kita memiliki tugas, kita memiliki tanggung jawab untuk selalu siap sedia memberitakan firman kebenaran, firman keselamatan, firman yang menolong kita bisa, ya, beroleh kemurahan Tuhan, yaitu firman kehidupan itu sendiri saudara, ya, yaitu Injil keselamatan bagi setiap orang yang hidup dalam kegelapan dosa, yang hidup dalam kejahatannya, sehingga mereka juga dapat tertuntun ke dalam, ya, pertobatan yang benar, sehingga mereka boleh tertuntun kepada terang hidup yang benar, sehingga mereka boleh tertuntun kepada keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan dengan benar. Itu yang perlu kita terima dari kebenaran ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara saat ini. Saya tidak tahu bagaimana saudara memahami kebenaran yang kita terima hari ini. Tetapi sebagaimana Yunus saudara, pada awalnya diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang Niniwe. Tetapi karena dia merasa bahwa firman itu tidak perlu bagi orang berdosa, sehingga dia menghindar. Akhirnya ketika dia menghindar dari tanggung jawab, akhirnya, ya, sikap itulah yang menenggelamkan dia, sehingga dia harus rela ditelan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Oleh kemurahan Tuhan juga Yunus diselamatkan dari pemberontakannya itu. Dan saya yakin saudara, setiap kita diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati kita semuanya, sehingga kita tetap setia dalam tugas panggilan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadilah hamba yang setia, jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti tanggung jawabnya. Kita diberkati supaya kita boleh menjadi seluruh berkat. Karena sesungguhnya masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan di sekeliling kita. Saya tidak tahu apakah saudara merasakan bahwa masih ada orang-orang yang saudara kasihi yang belum mengenal Tuhan. Masih ada orang-orang tertentu dalam keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan. Sebagai orang yang sudah meroleh keselamatan, yang sudah beroleh kemurahan Tuhan, kita perlu memberitakan berita keselamatan itu, firman Tuhan itu bagi mereka, sehingga mereka juga boleh tertuntun kepada keselamatan, kepada kehidupan yang benar, kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran ini boleh memperlengkapi kita saudara dalam minggu ketiga Epifanias yang kita rayakan hari ini, sehingga sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah menyatakan kemurahannya kepada kita, dan kemurahan itu pastinya adalah kemurahan yang bisa menolong, menyelamatkan, dan memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran ini. Mari saudara, kita akan berdoa kembali. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima di minggu hari ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran ini. Biarlah Tuhan membantu kami supaya kami boleh mengerti bahwa oleh kemurahan Tuhan kami diselamatkan, dan oleh kemurahan Tuhan kami beroleh hidup yang kekal. Biarlah kami boleh sadar akan tanggung jawab kami untuk senantiasa mau menjadi pemberita kebenaran juga kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, yang masih hidup dalam kejahatan. Mungkin mereka ada di sekeliling kami, atau mungkin mereka ada bagian keluarga kami. Bantu kami Tuhan untuk menolong mereka, menuntun mereka kepada Tuhan lewat firman yang kami beritakan kepada mereka. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan firman ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan sakit penyakit pun Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati mereka.
Yang mengharapkan jodoh pun Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan biarlah mereka boleh diberkati. Anak-anak kami dalam perguruan pendidikan semua Tuhan juga tolong. Dan masih banyak umat-Mu saat ini yang mendengarkan renungan ini, yang mendengarkan doa ini. Mereka mengharapkan kemurahan Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua akan tetap semangat, kuat, dan penuh dengan sukacita, dan juga tetap dalam pengucapan syukur karena saya yakin itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara alami, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara di dalam doa. Dan kami juga tetap berharap bahwa saudara akan bisa membantu kami saudara untuk selalu mau membagikan video khotbah ini dan men-share supaya ada banyak orang bisa menonton saudara dan mereka juga boleh beroleh kemurahan Tuhan dan diselamatkan Tuhan seperti saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.